Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah sama-sama kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak pernah putus-putusnya memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan juga iman, sehingga dengan semua nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung itu, kita kembali dipertemukannya di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita doakan kepada Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemirsa Mansapa TV yang berbahagia dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Berbicara tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 183, itu adalah berbicara ayat yang paling sering dibaca, terutama di bulan Ramadan. Di sana jelas dan tegas perintah Allah bahwasanya kita sebagai umat yang Muslim, yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah SWT, wajib berpuasa selama 1 bulan. Kalau berbicara puasa, maka masing-masing kita pasti sudah memahami apa itu puasa, yaitunya menahan haus dan lapar dan segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Artinya kita tidak diperbolehkan makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan, mulai dari subuh atau terbit fajar hingga terbenam matahari seharian penuh. Tentu semua perintah dan larangan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil gitu. Termasuk puasa itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini? Ada begitu banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari berpuasa. Terutama puasa di bulan Ramadan. Salah satu dari tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melatih diri kita, menempa diri kita, supaya kita bisa dan mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Berbicara hawa nafsu, kita berbicara sesuatu yang sangat penting yang ada pada diri manusia. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan, hasrat atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri kita, atau keinginan-keinginan untuk memuaskan diri kita.
Nah, hawa nafsu kalau istilah kitanya adalah jiwa itu. Jadi hawa nafsu ini bersarang di dalam jiwa kita. Kapan munculnya hawa nafsu? Hawa nafsu itu muncul apabila ruh ketemu dengan jasad. Muncullah hawa nafsu itu. Ketika ruh belum ketemu dengan jasad, maka hawa nafsu belum muncul. Pun ketika ruh berpisah dari jasad, maka hawa nafsu otomatis akan hilang. Makanya hewan dan manusia itu diberi hawa nafsu. Kalau hewan dan manusia tidak diberi hawa nafsu, dipastikan tidak akan ada kehidupan di atas muka bumi ini. Ketika manusia tidak punya hawa nafsu, ya sama saja dengan mati begitu. Namun hawa nafsu ataupun keinginan-keinginan tadi tentu tidak semuanya kita perturutkan gitu. Makanya orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Para ulama sepakat membagi nafsu itu kepada 3. Yang pertama adalah nafsu amarah. Ini adalah level nafsu yang paling bawah. Apa itu nafsu amarah? Seseorang yang selalu memperturutkan semua hawa nafsunya, semua keinginan-keinginannya itu diperturutkan gitu. Apapun mereka terjang, apapun yang menghalangi keinginannya disikat. Pokoknya seluruh keinginannya itu harus dilakukan, harus terlaksana, harus terpenuhi begitu. Ini adalah nafsu amarah. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Kalau makan misalnya, nafsu makan, semua disikat. Semua yang berkaki 4 halal kecuali meja. Semua yang merayap halal kecuali kereta api ya. Jadi ini adalah tipe orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu atau memiliki nafsu amarah gitu ya. Nah, level berikutnya di atas nafsu amarah itu adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang ada pada diri seseorang, di mana dia terombang-ambing antara keinginan memperturutkan hawa nafsu dengan keinginan untuk taat kepada Allah SWT. Jadi masih ada kesadaran gitu untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Namun sering ya lupa dan lalai itu. Kadang-kadang dia memperturutkan hawa nafsunya. Kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia lupa lagi begitu. Sama seperti orang yang terkena diabetes, dilarang makan ini dan itu, tetapi kadang-kadang dimakan juga, kadang-kadang sadar, besoknya dimakan lagi begitu ya. Itu namanya orang-orang yang memiliki nafsu lawamah, ya terombang-ambing begitu ya, pelin-pelan, galau begitu ya. Termasuk nafsu lawamah ini adalah orang-orang yang terpedaya dengan apa yang diistilahkan dengan FOMO ya. Istilah sekarang tuh FOMO. Ketika orang berlomba-lomba membeli sesuatu, dia terpengaruh itu dan berusaha untuk membelinya walaupun bukan kebutuhan. Ini orang-orang yang sekarang lebih mengedepankan keinginan-keinginan daripada kebutuhan. Itu adalah tergolong orang-orang yang memiliki nafsu lawamah gitu ya. Nah, level yang paling tinggi dari nafsu seorang adalah nafsul mutmainnah. Allah SWT berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah orang-orang yang
tinggi levelnya, nafsunya sudah bisa dia kendalikan. Dan dipastikan orang-orang yang bisa mencapai level nafsul mutmainnah, salah satunya adalah orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa itu sama seperti benteng ya, pertahanan dirinya sudah kuat gitu, sudah kokoh gitu ya. Dia sudah terbiasa lapar dan dahaga itu, sehingga nafsunya bisa dikendalikan. Jadi itu 3 jenis nafsu menurut para ulama itu. Dan pemirsa Padang Mansapa TV yang berbahagia, tentu kita semua ingin memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, nafsu yang sudah terkendali. Ciri-ciri orang yang memiliki nafsu mutmainnah adalah hidupnya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gampang cemas, tidak gampang galau, tidak gampang terpengaruh begitu. Ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Hidupnya sudah tenang. Seperti apapun kondisi dan situasi, dia masih bisa berpikir jernih gitu. Ketika motornya mogok, dia tidak kesal atau marah, tapi dia berpikir mungkin Allah memberikan saya ujian seperti ini, barangkali ada sesuatu yang lebih buruk di depannya gitu. Jadi persangka baiknya kepada Allah selalu dikedepankan gitu. Ini adalah ciri orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang menyaksikan acara Mansapa TV ini memiliki nafsul mutmainnah setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh perasaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.